Hai sahabat cerita, Juwita Story. Cerita kali ini mengangkat kisah yang mengiris hati tentang seorang wanita yang mencoba menjadi istri dan menantu yang baik, namun justru dihancurkan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Nadia, wanita sederhana penuh cinta, menikah dengan pria yang ia kira akan jadi pelindung hidupnya. Tapi setelah menikah, semuanya berubah. Suaminya mulai menjauh. Mertuanya menyimpan rahasia kelam, dan kepercayaan perlahan berubah menjadi luka. Setiap senyuman yang dilihatnya ternyata menyimpan kebohongan. Setiap kata manis yang ia dengar menyimpan pengkhianatan. Tapi dalam kesunyian dan kehancuran hati, Nadia tidak menyerah. Ia memilih dia menyelidiki dan menemukan kebenaran di balik pintu rumah yang selama ini ia jaga dengan setia. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan air mata, tapi tentang keberanian seorang wanita menghadapi kebenaran paling menyakitkan. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari potongan-potongan nyata dalam kehidupan. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu murni kebetulan. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa like videonya, subscribe channel Juwita Story, dan bagikan ke sahabat yang kamu sayangi. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga hatimu dikuatkan dalam ujian dan hidupmu selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pernikahan adalah awal dari kehidupan baru yang diimpikan setiap wanita. Begitu juga dengan Nadia, gadis sederhana yang tumbuh dari keluarga penuh kasih sayang dan nilai-nilai kesetiaan. Ia tak pernah menyangka bahwa hatinya akan terpaut pada Bayu, seorang pria mapan, cerdas, dan lembut. Bayu adalah tipe suami idaman. Ia mencintai Nadia dengan hangat, atau setidaknya itulah yang Nadia rasakan di awal pernikahan mereka. Namun, semua berubah perlahan tapi pasti. Belum genap 6 bulan menikah, Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayu yang dulu tak sabar pulang lebih awal, kini justru sering lembur hingga larut malam. Pesan-pesan manis yang dulu selalu mengisi hari-harinya, kini berubah menjadi balasan dingin dan seadanya. Maaf, lagi sibuk, itu saja. Tak ada lagi panggilan sayang, tak ada lagi perhatian. Nadia mencoba berpikir positif, tapi tanda-tanda itu semakin mencolok. Di baju Bayu, ada aroma parfum wanita bukan parfum Nadia. Di sakunya, ia menemukan nota dari Hotel Bintang 5 untuk 2 orang. Bahkan, di laci meja kerja Bayu, tersembunyi sepucuk kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih untuk malam yang indah." Seperti dulu, jantung Nadia serasa berhenti. Siapa wanita itu? Ia mencoba mendengarkan percakapan Bayu secara diam-diam. Nama yang sering disebut Maya. Nadia pun mulai menyusun kepingan misteri. Ia mengira Bayu berselingkuh. Tapi siapa Maya? Seseorang dari masa lalu Bayu atau rekan kerja? Namun, semakin Nadia menggali, semakin sulit menemukan petunjuk. Dan yang membuatnya makin bingung, setiap kali Bayu bicara di telepon dengan Maya, nada suaranya lembut hangat sangat berbeda. Tapi saat Nadia bertanya, Bayu hanya menjawab singkat, "Itu urusan pekerjaan." Nadia tak puas. Ia pun memutuskan menyelidiki sendiri. Namun, jawaban dari misteri itu ternyata begitu dekat, terlalu dekat. Ada satu orang di rumah itu yang selalu tersenyum manis padanya, yang tampak begitu hangat, namun sorot matanya seolah menyimpan sesuatu. Burina, ibu kandung Bayu, mertua Nadia. Wanita itu begitu baik, terlalu baik, namun sikapnya kadang menusuk. Ucapan halusnya kadang seperti sindiran, dan tatapannya kepada Bayu terlalu dalam, terlalu emosional, bukan seperti ibu kepada anak. Dan Nadia belum tahu bahwa semua rahasia, semua luka, semua kehancuran bersumber dari satu tempat di balik pintu rumah itu sendiri. Nadia selalu percaya bahwa kunci keharmonisan rumah tangga adalah menjadi istri yang sabar dan menantu yang menghormati. Sejak menikah, ia berusaha menyatu dengan keluarga Bayu, terutama dengan Burina, ibu mertuanya yang tinggal satu atap bersama mereka. Setiap pagi, Nadia menyiapkan sarapan. Ia memijat kaki Burina dengan penuh hormat. Ia bahkan rela berhenti bekerja agar bisa lebih fokus mengurus rumah dan suaminya. Tapi entah mengapa, semua itu terasa sia-sia. Burina seolah tak pernah puas. Sayur sopnya keasinan. "Nadia, Bayu suka bajunya dilipat seperti ini? Bukan seperti caramu. Kalau kamu capek, biar mama yang urus Bayu." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi bagi Nadia, lama-lama terasa seperti paku yang ditancapkan perlahan ke hati. Tiap hari, ia merasa diawasi, diperhatikan, bukan sebagai menantu, tapi seperti saingan yang membuatnya lebih sakit lagi. Bayu berubah. Suaminya yang dulu begitu hangat,
kini lebih sering menghindar. Saat Nadia mengajak bicara, Bayu hanya menjawab pendek. Saat Nadia mengajak jalan, Bayu beralasan lelah atau ingin menemani ibunya di rumah. Kamu kan sudah di rumah terus. Mama butuh teman. Alasan itu menjadi senjata utama Bayu setiap kali Nadia merasa dilupakan. Dan yang membuat Nadia makin tenggelam dalam tanda tanya adalah Bayu makin dekat dengan ibunya, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya jadi ranah suami istri. Pernah suatu malam, saat Nadia masuk ke kamar untuk memijat bahu Bayu, suaminya menolak. Aku sudah dipijat mama tadi siang. Kamu istirahat aja. Nadia tercekat. Ada rasa ganjil yang menyelinap di benaknya. Tapi ia berusaha menepis. Mungkin aku yang terlalu sensitif, pikirnya. Namun, bayang-bayang kecurigaan mulai merayapi pikirannya saat ia mencium parfum asing di baju. Bayu wangi lembut, khas wanita dewasa, bukan aroma tubuh pria. Pernah pula, saat Bayu sedang mandi dan meninggalkan ponselnya di ruang tamu, Nadia sempat mendengar nada dering masuk. Di layar muncul tulisan Maya dengan tulisan hati di nama kontaknya. Ia menatap layar itu lama, detak jantungnya berpacu. Dan ketika Bayu keluar dari kamar mandi, Nadia memberanikan diri bertanya, "Sayang, Maya itu siapa?" Bayu terlihat gugup sejenak, lalu cepat menjawab, "Itu nama rekan kerja." Kenapa? Nadia tak ingin ribut. Jadi ia diam, tapi hatinya terusik. Maya, siapa wanita itu? Malam-malam berikutnya, Nadia memperhatikan cara Bayu menelepon diam-diam dari balkon atau dalam kamar mandi. Ia mendengar suaminya bicara dengan suara lembut dan penuh senyum. "Yah, aku juga kangen. Gimana kalau kita ketemu lagi seperti kemarin? Aku nggak bisa lama. Nanti dia curiga." Kalimat itu seperti panah berapi yang menembus hati Nadia. Dan yang lebih membuatnya mual, Bayu tidak pernah menyebut nama wanita itu secara langsung. Dia curiga. Dia marah. Siapa dia? Apakah yang dimaksud adalah dirinya, Nadia, atau orang lain? Nadia mulai mencatat semuanya dalam buku kecil. Tanggal, aroma, waktu Bayu pulang, nada telepon, bahkan isi ucapan yang sempat ia dengar. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan misteri itu membentuk sesuatu yang mengerikan. Bayangan kecurigaan berubah menjadi keyakinan bahwa ada orang ketiga, dan orang itu bukan orang jauh. Karena setiap Nadia mencoba menatap mata Bayu, dan ia melihat rasa bersalah yang ditahan, dan yang lebih menyakitkan. Saat Nadia menatap Bu Rina, sang mertua wanita itu hanya tersenyum. Senyum yang tidak biasa. Senyum yang diam-diam menyimpan sesuatu yang gelap. Malam itu, hujan turun deras. Langit seolah ikut menyuarakan perasaan Nadia yang semakin suram. Bayu tertidur di sampingnya, lelah setelah pulang larut seperti biasa. Nadia menatap wajah suaminya dalam gelap. Dulu, wajah itu memberinya rasa aman. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanyalah keraguan dan luka yang mengendap. Di meja, ponsel Bayu bergetar pelan. Tanpa sadar, Nadia meraihnya. Layar menyala. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari kontak yang tertulis Maya dengan tulisan hati. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. "Aku rindu malam itu bersamamu. Seperti dulu penuh cinta dan rahasia." Deg, jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Matanya langsung basah. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Ia ingin membangunkan Bayu saat itu juga. Ingin berteriak, ingin bertanya, ingin memukul, tapi tidak bisa. Suara hatinya menahan. Kalau aku marah tanpa bukti lengkap, dia pasti akan memutarbalikkan keadaan. Nadia menutup ponsel pelan. Kembali menatap Bayu yang terlelap. Satu kata terlintas di pikirannya. Perselingkuhan. Dan hanya satu pertanyaan yang menjerit dalam hatinya. Siapa Maya? Keesokan harinya, Nadia menghubungi sahabat lamanya, Dita, seorang freelance investigator yang biasa menangani kasus rumah tangga. Nadia menceritakan semuanya. Dengan satu permintaan, tolong cari tahu siapa wanita bernama Maya ini. Apa hubungannya dengan Bayu? Dita mengangguk. Dan hari-hari selanjutnya Nadia jalani dengan penuh kegelisahan, menyembunyikan luka di balik senyum, dan menahan air mata di balik dapur. Beberapa hari kemudian, Dita datang membawa laporan lengkap. Nama lengkapnya Rina Mayasari. Umur 49 tahun. Alamat sama seperti rumahmu sekarang. Nadia mengerutkan kening. Rina Mayasari. Ulangnya pelan. Wajahnya mulai pucat. Hatinya membeku. Nama itu, Rina Mayasari itu tangannya gemetar. Itu nama ibu mertuanya. Bu Rina. Dita melihat wajah Nadia yang mulai kehilangan warna. Dia pakai nama samaran. Maya dari Mayasari. Aku cek rekaman hotel, transaksi, bahkan log komunikasi. Dan
Ya, semua komunikasi antara Bayu dan Maya berasal dari nomor milik ibunya sendiri. Nadia menjatuhkan berkas di tangannya. Dunia serasa runtuh. Tidak mungkin. Suara hatinya berteriak. Tapi semua bukti ada di depan mata. Pesan mesra itu dikirim oleh ibu kandung. Bayu, wanita yang selama ini tinggal serumah dengannya. Wanita yang menyambutnya setiap pagi dengan senyum hangat. Wanita yang memeluknya seolah penuh kasih. Wanita yang menyindirnya pelan tapi menohok. Wanita yang ternyata sedang mencintai anaknya sendiri. Nadia limbung. Ia terduduk di lantai. Air matanya jatuh begitu saja. Aku hidup dalam rumah yang ternyata bukan rumah. Aku hidup di tengah keluarga yang ternyata penuh kebusukan. Namun satu hal yang belum bisa ia pastikan, apakah Bayu tahu? Apakah Bayu sadar dengan siapa ia berbagi cinta? Mbak tahu justru Bayu adalah bagian dari semua ini? Nadia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Rumah ini menyimpan rahasia terlarang. Dan Nadia tak akan berhenti sampai semua topeng itu terlepas satu persatu. Nadia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu ceria, kini tampak asing. Kusam, lelah, penuh luka yang belum sembuh. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Bergetar, kenapa harus dia? Kenapa harus ibu kandungnya sendiri? Bisik Nadia sambil menahan tangis. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia takut tinggal di rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu dalam kebisuan yang mencekam. Bayu tetap seperti biasa dingin, sibuk, dan tidak menyadari perubahan sikap Nadia yang makin menjauh. Sementara itu, Bu Rina justru makin sering mendekat. Suatu pagi, Nadia sedang menyiram bunga ketika Bu Rina datang dari belakang. Bunga ini kurang air, sayang. Bayu suka. Yang warnanya merah terang, tahu kan? Nada suaranya lembut, tapi ada tekanan di dalamnya. Nadia hanya menunduk, tak sanggup membalas. Bayu itu anak mama satu-satunya. Mama tahu dia luar dalam. Lanjut Bu Rina sambil tersenyum. Kadang ada yang datang, tapi nggak benar-benar ngerti Bayu seperti mama. Kata-kata itu menusuk Nadia. Tapi ia diam. Dia tahu, wanita itu tahu bahwa Nadia sudah tahu. Nadia mulai menyelidiki masa lalu Bu Rina. Ia menelusuri catatan lama, cerita dari tetangga lama Bayu, hingga ke teman-teman kuliah. Bu Rina, semua membawa pada satu fakta mencengangkan. Bu Rina pernah mengalami pernikahan penuh kekerasan dan penghinaan. Suaminya dulu selingkuh dan meninggalkannya dalam keadaan hamil tua. Sejak itulah Bayu menjadi satu-satunya cinta dan pengganti yang bisa mengisi kehampaan Bu Rina. Bayu satu-satunya lelaki yang gak pernah ninggalin aku. Kalimat itu terdengar dari rekaman lama saat Bu Rina diwawancarai untuk keperluan konseling trauma dulu. Obsesi, itu bukan lagi kasih ibu. Itu bukan cinta murni. Itu ketergantungan emosional yang beracun. Nadia akhirnya paham. Bu Rina bukan hanya cemburu karena kehilangan perhatian Bayu. Ia merasa Nadia telah merampas miliknya. Dan hubungan Maya serta Bayu selama ini dibangun dari manipulasi halus yang tak kasat mata. Pelukan, belayan, bahkan perhatian berlebihan, semuanya menjadi perangkap. Lalu muncul satu kemungkinan yang lebih menyeramkan. Bagaimana kalau Bayu sendiri tidak sadar bahwa Maya yang selama ini membisikkan rindu adalah ibunya sendiri? Malam itu, Nadia berdiri di ambang pintu kamar. Ia menatap suaminya yang tertidur dan mertuanya yang baru saja keluar dari kamar. Bayu dengan piyama sutra sambil menggenggam handphone Bayu. Nadia menahan napas. Pintu kamar perlahan ditutup oleh Bu Rina, dan sebelum berlalu, wanita itu menatap Nadia dan tersenyum. Senyum itu dingin, mengerikan, dan dalam hati Nadia hanya satu bisikan yang terdengar. Aku harus keluar dari neraka ini sebelum semua ini membunuhku. Nadia tak bisa tidur malam itu. Bayu terlelap di sebelahnya, sementara pikirannya berkecamuk antara rasa ingin tahu, ketakutan, dan kemarahan yang tak bisa lagi ditahan. Sudah cukup. Sudah terlalu jauh semua ini berjalan. Jika semua hanya kecurigaan, ia harus membuktikannya. Tapi jika semua benar, maka rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Keesokan harinya, Nadia membuat rencana diam-diam. Ia pura-pura menerima undangan acara keluarga dan mengabari Bayu serta Bu Rina bahwa ia harus pergi keluar kota selama 2 malam. Bayu terlihat biasa saja, bahkan sedikit lega. Bu Rina hanya tersenyum. Ya sudah, hati-hati ya nak. Namun, yang tidak mereka tahu, Nadia menyembunyikan kamera kecil di kamar, ruang makan, dan balkon belakang. Kamera itu terhubung langsung ke ponsel pribadinya. Malam itu, Nadia tidak benar-benar pergi. Ia menyewa penginapan tak jauh dari rumah dan memantau semuanya dari layar kecil di tangannya dengan jantung berdegup kencang. Awalnya semua tampak normal. Bayu makan malam bersama Bu Rina. Mereka tertawa ringan,
membicarakan masa lalu. Tapi saat malam semakin larut, semuanya berubah. Kamera menangkap momen itu dengan jelas. Bu Rina masuk ke kamar Bayu, mengenakan gaun tidur tipis, berwarna merah. Nadia menahan napas. "Ma, kamu ngapain kesini?" tanya Bayu, setengah mengantuk. "Bayu, kamu masih ingat? Waktu kecil kamu selalu tidur di pangkuan Mama kan?" Suara Bu Rina terdengar lembut, namun penuh tekanan. "Dulu kamu nggak pernah jauh dari Mama. Sekarang kamu lebih milih dia." Bayu tampak kebingungan, lalu tertawa kecil. "Ma, Nadia kan istri aku." "Wajar dong." Tapi sebelum kalimat itu selesai, Bu Rina memeluk Bayu dari belakang. Pelukannya bukan pelukan ibu. "Kalau nggak ada Mama kamu, nggak akan bisa seperti sekarang." "Bayu, kamu milik Mama, dan kamu tahu itu." Wajah Bu Rina mendekat ke leher Bayu, berbisik lembut, "Aku kangen kamu." Bayu terdiam. Ia tak bergerak, tak melawan. Hanya napasnya yang terdengar memburu. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, ini nyata. Ini bukan mimpi. Esok paginya, Nadia pulang ke rumah seperti biasa. Ia menyembunyikan segala emosi di balik senyumnya. Bu Rina menyambutnya dengan pelukan hangat. "Gimana acara keluarga, Nak?" Nadia menatap mata wanita itu dalam-dalam. Dan yang ia lihat bukan lagi mertua, tapi wanita yang merenggut semua rasa, aman dan waras dalam hidupnya. Saat Bayu datang, Nadia menarik napas panjang. "Sayang, malam ini kita harus bicara." Malamnya, Nadia mengumpulkan keberaniannya. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan TV, dan menghubungkan kamera kecil ke layar. Bayu masuk, kebingungan. Bu Rina berdiri di sudut ruangan. Wajahnya mulai pucat. Lalu rekaman itu diputar. Detik demi detik, suasana berubah sunyi. Bayu perlahan terduduk. Wajahnya penuh ketakutan, syok, dan malu. Bayu, suara Nadia bergetar. "Kamu sadar nggak apa yang terjadi di sini?" Bayu menoleh ke arah ibunya. "MA itu bukan kayak gitu." Tapi Bu Rina tak membela diri. Ia hanya tersenyum pahit. "Sudah terlalu lama kamu milik orang lain. Bayu, Mama lelah menunggu kamu sadar bahwa cuma Mama yang benar-benar mencintai kamu." Seketika itu juga, dunia Nadia runtuh. Dan malam itu, semua topeng akhirnya terlepas. Bayu menangis, hancur dalam rasa bersalah. Bu Rina tertawa pelan lalu menangis, seperti wanita yang akhirnya mengakui gila cintanya sendiri. Nadia pergi malam itu juga, tapi luka di hatinya akan terus tinggal. Malam itu, setelah kebenaran terbuka lebar di hadapan Bayu dan Nadia, segalanya tak pernah lagi sama. Bayu hancur. Ia mengurung diri di kamar, tak keluar selama 2 hari penuh. Sementara Bu Rina tetap seperti biasa. Ia menyiram bunga di taman, menyapu halaman, bahkan menyajikan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Nadia tak sanggup tinggal serumah. Ia pergi ke rumah adiknya sementara waktu, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap malam, wajah Bu Rina terus menghantui pikirannya. Senyumnya, sentuhannya, dan rekaman yang tak akan pernah bisa ia lupakan. 3 hari kemudian, Bayu datang menyusul Nadia. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia memohon ampun. Ia bersumpah tak tahu bahwa pesen-pesen mesra itu berasal dari ibunya sendiri. "Aku pikir itu dari wanita masa lalu. Seseorang yang aku kenal dari aplikasi. Aku nggak pernah menyangka itu Mama sendiri." Bayu menangis terseduh-seduh di kaki Nadia. "Aku jijik sama diriku sendiri. Aku terjebak. Aku nggak pernah punya niat." Nadia menatap suaminya. Ada luka, ada kebencian, tapi jauh di dalam hatinya ada cinta yang belum mati sepenuhnya. "Bayu, kamu harus keluar dari rumah itu. Kita nggak bisa hidup dengan wanita yang punya obsesi seburuk itu." Bayu mengangguk. Malam itu juga, mereka kembali ke rumah untuk mengambil barang. Tapi mereka tidak tahu neraka belum selesai. Saat mereka masuk, rumah gelap gulita. Lampu sengaja dimatikan. Dan di tengah ruang tamu, berdiri Bu Rina, mengenakan gaun hitam, memeluk bingkai foto Bayu kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Jadi kalian mau pergi, ya?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, tapi dingin seperti es. Bayu menelan ludah. "Emma, tolong jangan seperti ini." "Seperti ini? Seperti apa?" Bu Rina menoleh ke arah Nadia, matanya tajam. "Kamu pikir kamu bisa ambil Bayu dari aku begitu saja, ha? Kamu pikir kamu bisa curi anakku setelah semua yang Mama lakukan buat dia?" Nadia mundur beberapa langkah, ketakutan. Bu Rina tiba-tiba mengangkat vas bunga besar dan melemparkannya ke arah tembok. "Aku yang mengandung dia. Aku yang bentuk dia, bukan kamu." Bayu melindungi Nadia, mencoba menenangkan ibunya. Tapi Bu Rina sudah di luar kendali. Ia menangis
tertawa, lalu menangis lagi seperti orang yang telah kehilangan kewarasan. Akhirnya, Bayu menghubungi ambulans dan pihak medis. Dengan penuh perjuangan, Bu Rina berhasil dibawa ke rumah sakit jiwa malam itu juga. Diikat, meronta, sambil terus memanggil nama Bayu. Bayu, jangan tinggalin Mama. Kamu milik Mama. Cuma Mama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Tapi keheningan itu tak membawa damai. Yang tersisa hanyalah kehancuran, luka yang menganga, dan jiwa-jiwa yang takkan pernah utuh lagi. Setelah kejadian itu, Nadia dan Bayu pindah ke kota lain. Mereka mencoba memulai dari awal. Namun, Nadia tahu ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Ada rumah yang berubah jadi neraka karena cinta yang tak tahu batas, dan ada rahasia yang seharusnya tak pernah terjadi di bawah atap manapun. Matahari pagi menyinari apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggal baru Nadia dan Bayu. Tak mewah, tak besar, tapi setidaknya jauh dari rumah itu, dari kenenggen-kenenggen yang seperti duri di tenggorokan. Sudah 2 bulan sejak insiden malam itu, Bu Rina masih dirawat di rumah sakit jiwa dengan penjagaan ketat. Diagnosanya gangguan kepribadian ambang, borderline personality disorder, disertai obsesif kompulsif terhadap figur anak laki-laki. Nadia masih belum bisa tidur nyenyak, Bayu pun demikian. Tapi bukan trauma yang membuat mereka gelisah, melainkan pilihan besar yang belum diselesaikan. Kita nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja, Bayu, ucap Nadia suatu pagi saat mereka sarapan berdua. Bayu menatap istrinya, pucat, kurus, tapi masih perempuan yang ia cintai. Kamu mau cerai? Tanyanya lirih. Nadia diam lama. Ia menatap wajah suaminya, wajah seorang lelaki yang dicintai ibunya sendiri dengan cara yang salah. Bayu, ini bukan cuma soal kamu dan aku lagi. Ini soal kita yang gak pernah bisa benar-benar utuh. Bayu menggenggam tangan Nadia. Aku trauma. Bayu, aku trauma banget. Setiap kali kamu peluk aku ingat malam-malam kamu kirim pesan ke wanita lain yang ternyata ibumu sendiri. Air mata menetes. Bayu tidak membela diri. Ia tahu luka itu terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan. Aku pengen lanjut, tapi aku takut. Aku takut bangun suatu hari dan kehilangan diriku lagi karena cinta yang salah. Hening. Sampai akhirnya Bayu melepaskan genggaman tangannya dan berkata, kalau pergi membuatmu sembuh, aku rela kehilangan kamu. Nadia terisak. Bukan karena kebencian, tapi karena ada cinta yang tak bisa menyelamatkan satu sama lain. Hari itu juga, Nadia mengepak barang-barangnya, tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa perpisahan menyakitkan. Bayu mengantar sampai ke stasiun. Kamu yakin gak mau aku antar sampai kota tujuan? Nadia menggeleng. Aku harus belajar sendiri, berdiri sendiri. Bukan sebagai istri kamu, tapi sebagai perempuan yang selamat dari luka. Kereta datang. Nadia melangkah naik, tapi sebelum pintu tertutup, ia menoleh dan tersenyum. Terima kasih, udah berani lepaskan Bayu. Pintu tertutup. Kereta bergerak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia melangkah bukan untuk cinta, tapi untuk dirinya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak kereta itu membawa Nadia menjauh dari kehidupan lamanya. Kini, ia berdiri di depan cermin sebuah studio terapi trauma di Bandung. Dengan jas putih sederhana, rambut dikunci rapi, dan mata yang memantulkan ketenangan baru, bukan karena ia sudah sepenuhnya sembuh, tapi karena ia sudah berdamai. Selamat pagi, Bu Nadia, sapa seorang pasien. Ia tersenyum hangat. Kini, Nadia bekerja sebagai konselor trauma untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan relasi manipulatif. Ia mengubah lukanya menjadi pelita bagi orang lain. Di sela-sela aktivitasnya, Nadia kadang membuka galeri foto di ponselnya. Ada satu foto yang belum pernah ia hapus. Foto dirinya bersama Bayu saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Aku gak benci kamu, Bayu, tapi aku belajar mencintai diriku lebih dulu. Suatu hari, di sebuah seminar kesehatan mental nasional, Nadia menjadi pembicara tamu. Dan saat acara selesai, ia melihat sosok yang begitu familiar duduk di bangku paling belakang. Bayu. Ia berdiri, lebih dewasa. Lebih dewasa, lebih tenang. Tak datang membawa harapan, hanya penghargaan. Aku bangga sama kamu, Nadia, katanya saat mereka bersalaman. Nadia tersenyum. Tak ada dendam, hanya rasa lega karena kisah mereka sudah tuntas di tempat yang semestinya. Terima kasih sudah mengizinkanku pergi waktu itu, jawab Nadia. Kalau kamu gak lepaskan, aku gak akan pernah menemukan diriku yang sekarang. Saat sore tiba,
Nadia berjalan sendirian di taman kota, duduk di bangku panjang sambil menikmati langit senja. Seorang pria duduk di sampingnya, membawa anak kecil yang riang. "Maaf, bangkunya kosong nggak?" "Iya, silakan." Pria itu tersenyum, lalu memperkenalkan diri. "Saya Ardi, ayah tunggal. Anaknya baru selesai terapi bicara." Nadia menoleh. Anak itu memeluk boneka sambil menatap langit. "Aku Nadia. Dulu aku juga pernah rusak, tapi sekarang aku sedang belajar untuk tumbuh." Mereka tertawa kecil. Tak ada janji, tak ada cinta instan. Hanya dua orang yang pernah patah dan sedang berusaha saling memahami. Cerita ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi tentang seseorang yang berani berkata, "Cukup, aku layak bahagia, aku pantas sembuh." Tamat.